harus selesai 7, harus melewati yang belakang. Ribuan jemaah calon haji furoda asal Indonesia dipastikan gagal berangkat lantaran pemerintah Arab Saudi yang tidak mengeluarkan visa haji furoda. Salah satu jemaah calon haji furoda yang sampai saat ini terkatung-katung adalah Ali Yasin. Padahal dia sudah membayar ongkos haji furoda hingga 500 juta rupiah per orangnya. Meski demikian, ia berharap ada keajaiban untuk dapat tetap melaksanakan ibadah haji tahun ini. Sehingga kami masih berharap kepada pemerintah terutama untuk melakukan satu lobby tingkat tinggi sehingga Saudi berkenan untuk membuka terbitnya visa sehingga kami bisa dan saudara-saudara kita yang lain yang mungkin jumlahnya secara nasional mencapai 2.000 lebih bisa berangkat ke Tanah Suci dengan jalur resmi melalui visa furoda ataupun mujamalah. Berapa Pak dulu biayanya Pak? Biaya yang sudah kita keluarkan itu adalah sekitar 500-an juta. Sementara itu melalui Ketua Umum Pengusaha Haramain Seluruh Indonesia atau Aspirasi Amaluddin Wahab menilai pemerintah Indonesia tidak transparan dalam penetapan tambahan kuota haji non-reguler. Tidak hanya itu, ia juga menilai haji furoda selama ini hanya dipandang sebelah mata oleh pemerintah Indonesia. Bisa jadi pemerintah Saudi punya pertimbangan yang berbeda. Cuman kan dari kita sendiri di Indonesia yang harus bisa beradaptasi dengan aturan-aturan regulasi yang ada di Saudi. Salah satunya itu tadi, yaitu jangan sampai kita tidak mengakomodir ini dan kemudian tidak mengedepankan atau mungkin memikirkan adanya tambahan kuota. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh PHU Kementerian Agama menegaskan pihaknya belum mendapatkan informasi terkait penerbitan visa haji furoda dalam waktu dekat. Terkait dengan beredarnya informasi pembukaan visa furoda pada hari Minggu, sebagaimana yang tersebar di sosial media, kami sampaikan bahwa pemerintah Indonesia sampai hari ini belum mendapatkan informasi apapun terkait dengan hal tersebut. Sebelumnya, Kerajaan Arab Saudi tidak mengeluarkan visa untuk haji furoda tahun ini dan proses pengurusan jemaah haji pun sudah ditutup. Tim Liputan, Kompas TV. Tahun ini bisa dikatakan tahun yang cukup menyedihkan bagi ribuan jemaah calon haji furoda. Pemerintah Arab Saudi resmi tidak mengeluarkan visa haji furoda yang mengakibatkan jemaah gagal berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini. Lalu bagaimana langkah ke depannya? Pagi ini kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber, diantaranya Zaki Zakaria Ansari, Sekjen Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia. Kemudian Pak Tulus Abadi, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia. Assalamualaikum Bapak-Bapak, selamat pagi. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Ya, saya mau ke Pak Zaki dulu. Pak, ini kan sudah tidak mungkin berangkat, sudah tidak mungkin pergi ke Tanah Suci. Lalu bagaimana sikap Ampuri? Apakah akan mengalihkan ke tahun depan atau uang dikembalikan? Ya, Ampuri secara resmi sudah membuat surat edaran untuk semua anggota penyelenggara di bawah Ampuri per tanggal 26 Mei bahwa memang visa furoda tahun ini tidak terbit. Dan untuk tindak lanjutnya, Ampuri menyarankan dan menghimbau sebaiknya para jamaah untuk bermigrasi kepada satu hal yang pasti. Satu hal yang pasti itu adalah haji khusus atau haji plus. Ini tentu kuotanya lebih pasti lagi karena ini kuota pemerintah Indonesia. Dan juga fasilitasnya lebih pasti, keberangkatannya lebih jelas gitu. Jadi Ampuri pertama menyarankan agar jamaah berkenan untuk sabar menunggu dan mendaftarkan migrasi ke haji khusus. Yang kedua, Ampuri juga menyarankan kepada semua penyelenggara untuk segera menyelesaikan urusan-urusan misalkan pengembalian dana sekiranya jamaah tidak ingin melanjutkan opsi penawaran program selanjutnya, dan juga kalau misalkan mau bermigrasi kepada haji khusus tentu ini kita sarankan karena ini lebih pasti. Jadi Ampuri sudah membuat edaran, poinnya yang pertama adalah himbauan untuk bermigrasi kepada satu hal program yang pasti yaitu haji khusus. Yang kedua, diharap segera menyelesaikan sesuai dengan kesepakatan karena biasanya untuk haji furoda ini jamaah dan penyelenggara PIHK ini ada MOU ketika mendaftar ini.
ketika mendaftar ada MOU tentang misalkan di antara klausal MOU ini bahwa sekiranya gagal berangkat maka uang dikembalikan 100%. Dan tentu dalam MOU ini juga perlu dicantumkan bahwa haji furoda ini satu hal yang tidak pasti. Artinya kita tidak menjamin 100% seperti haji khusus, haji plus atau haji reguler ya. Kita porsinya jelas gitu. Kalau haji furoda ini memang dalam MOU itu kita tidak menjamin 100%. Ini contohnya di travel saya saja, misalkan Haji Naturs. Nah ini begitu. Jadi saya yakin penyelenggara lain juga melakukan MOU, membuat kesepakatan tentang tentang pengembalian dana. Dan rata-rata biasanya untuk furoda ini harus kembali refund 100%. Hanya masalah waktu pengembaliannya, yang ini mungkin berbeda-beda. Ada yang 1 bulan setelah wukuf, atau ketika uang-uang deposit yang mungkin dikeluarkan bisa dikembalikan. Ini berbeda-beda semua penyelenggara. Oke, Pak, ini kan artinya kalau haji khusus kan artinya harus menunggu 5-7 tahun. Dan apakah ini artinya sinyal tahun depan haji furoda tidak ada begitu? Kami optimis dan yakin tahun-tahun ke depan haji furoda dan visa haji ya. Artinya visa haji ini kan tidak hanya visa furoda. Ada furoda dan mujamalah sama. Ada lagi haji direct atau B2C atau G2C. Dan kita yakin bahwa ke depan berbagai jenis visa haji yang resmi prosedural dengan berbagai tipenya akan muncul. Ini seiring persiapan Saudi mempersiapkan tempat dan kapasitas di Arab Saudi untuk menyelenggarakan haji. Karena kita jangan lupa bahwa Saudi ini mempunyai visi 2030. 2030 Saudi mencanangkan akan mendatangkan jamaah haji dan umroh sampai 30 juta. Sekarang baru 13 sampai 15 juta. Ini baru separohnya. Kalau sekarang tahun-tahun ini kita hanya 1,8 juta dari seluruh negara, nanti ketika visi ini sudah mulai akan dilaksanakan, ini bisa sampai 5-7 juta jamaah dari seluruh negara. Oleh karena itu tentu kita yakin bahwa tahun ini adalah tahun Saudi membuat persiapan yang besar menyelenggarakan haji yang ideal, sesuai yang aman, nyaman, tertib, dan sesuai kapasitas. Saudi nggak mau mengulangi peristiwa-peristiwa musibah-musibah tahun lalu yang rata-rata di Mina, terowongan Mina, kebakaran Mina, desak-desakan di Mina. Dan tahun lalu ribuan orang meninggal di Mina karena kepanasan tidak memiliki tenda, karena menurut media 85% itu adalah haji yang non prosedural. Oleh karena itu tahun ini begitu ketat sehingga haji tahun ini cukup lengang ya, cukup lengang, dan Saudi ingin memang membuat sebuah skema penyelenggaraan haji yang ideal. Nah, kalau ini sudah dicapai, kita yakin dan optimis tahun-tahun ke depan akan meningkat pesat jumlah jamaah haji dengan berbagai jenis varian visanya. Oleh karena itu kita berharap kepada pemerintah untuk merespon baik ya, apalagi sekarang sedang ada amandemen undang-undang umroh haji ini untuk mengakomodir ya, meresponsif tentang kebijakan-kebijakan Arab Saudi. Ya, semoga dengan evaluasi yang dilakukan dan juga ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi yang tujuannya memang untuk memberikan haji yang ideal begitu ya bagi seluruh jemaah haji juga tercapai di tahun berikutnya. Meskipun saat ini harus ada beberapa atau cukup banyak jemaah yang kecewa karena ya tidak keluar tadi visanya, salah satunya itu. Nah, saya mau ke Pak Tulus dulu. Pak Tulus, Anda berkomentar apa soal ini? Apakah ini memang menunjukkan jadi kerugian bagi para calon jemaah? Ya, tentu saja kalau melihat hubungan kontraktual tadi secara keperdataan, apapun alasannya ini sangat merugikan masyarakat, calon jemaah haji furoda yang kemudian di dalam perjanjian tadi yang disampaikan oleh Pak Yadi nampaknya memang secara substansial memberikan satu ketidakpastian ya. Dalam arti ada sinyal bahwa masyarakat sebagai pengguna furoda itu tidak dijamin 100% berangkat. Nah, ini yang kami sangat menyesalkan sebenarnya, karena dalam hal ini sebenarnya ada tidak fairness ya, karena masyarakat kemudian ketika sudah membayar tapi kemudian tidak ada jaminan bahwa dia bisa berangkat. Nah, harusnya ini bisa dimitigasi secara lebih konkret baik oleh pihak penyelenggara haji ataupun juga oleh pemerintah. Bagaimanapun, walaupun ini merupakan hubungan keperdataan
B2B antara penyelenggara dengan pengguna, tetapi pemerintah sebagai regulator dalam hal ini Kementerian Agama harusnya tidak bisa tinggal diam, harus ikut intervensi untuk melindungi masyarakat yang berangkat dengan jalur ini. Karena saya membaca jumlahnya tahun ini sekitar 5.000 ya Pak ya. Nah, ini Ya, angka yang lebih kurang seperti itu. ya ini angka yang tidak kecil. Jadi saya kira sangat disesalkan kalau kemudian 5.000 orang ini terkatung-katung bahkan tidak jelas. Makanya dalam rekomendasi kami selaku FKBI secara ekstrim tahun depan sebaiknya pemerintah melarang saja, dibatalkan saja FKBI ini karena ada ketidakpastian dalam keberangkatan. Ya, selain soal refund dan segala macam itu saya kira harus. Tapi ini juga menjadi tengara bahwa ini hal yang kurang baik, notabene untuk ibadah, tapi justru yang dijual adalah ketidakpastian. Ini yang saya kira menjadi sangat berpotensi merugikan calon jemaah haji furoda. Nah, yang pertama itu, dan kedua saya kira kalau tadi melihat komentar-komentar, tentu masyarakat sebagai pengguna furoda sangat kecewa kalau memang kemudian akan melakukan gugatan keperdataan dan segala macam. Kami siap mendampingi untuk itu. Karena ini secara perdata bagaimanapun jelas merugikan masyarakat baik secara ekonomi, walaupun akan dijanjikan untuk dikembalikan tadi, tapi juga secara moral ya. Karena apa? Karena bagaimanapun ketika kita sudah dijanjikan berangkat, sudah siap-siap, sudah syukuran dan segala macam ya, tapi ternyata bahkan sudah di bandara ya, sudah di bandara segala macam, ternyata tidak berangkat. Ini menjadi pukulan secara moral yang menjadi calon jemaah itu kayak dipermalukan gitu. Nah, ini yang kira harusnya ini tidak boleh terjadi, apalagi dengan eskalatif yang sangat besar. Kira-kira gitu, Mbak. Ya, pemerintah ini harus bisa membuat kebijakan yang memberi kepastian supaya angka kerugian juga bisa dikurangi, bahkan dicegah begitu. Bicara soal kerugian, Pak Zaki, berapa jumlah kerugian dan apa saja sih yang sudah dikeluarkan? Oke, baik. Saya ingin merespon dulu apa yang disampaikan Pak Tulus. Silakan. Dengan usulannya misalkan furoda dihentikan saja tahun depan. Nah, ini perlu dipertimbangkan lagi ya usulan ini, karena ini cukup berbahaya kalau menurut kami, karena berangkat haji itu menjadi cita-cita umat Islam, menunaikan rukun Islam yang kelima. Nah, ini tidak hanya di Indonesia, tapi dari seluruh dunia ya, dari seluruh negara begitu. Tidak bisa dihentikan orang yang ingin berangkat haji, baik yang reguler, haji khusus, ataupun yang ingin segera dengan berbagai pertimbangannya, karena usianya, karena umur, karena kesehatannya, dan lain-lain. Nah, dan kalau ini dihentikan bisa memicu haji non-prosedural yang lebih berbahaya dan tidak terkontrol lagi. Kita ingat ada dulu yang menyelenggarakan haji sampai mengganti kewarganegaraan. Tahun 2016-an itu ada haji Filipina. Bagaimana orang Indonesia datang dulu ke Filipina, terus paspor kita ditahan di Filipina, dan kita jamaah haji Indonesia itu berangkat ke Saudi menggunakan paspor Filipina. Ini kan berbahaya. Ada dulu lagi yang namanya haji Timur-Timur, haji dan berbagai. Belum lagi sekarang ada yang namanya haji Amil Mausim dan lain-lain, ziarah-ziarah tijariyah, syahsiah dan lain-lain. Ini semua haji non prosedural yang membahayakan. Yang baru ini 1 hari ke belakang kita mendengar ada haji non prosedural meninggal di padang pasir, karena haji non prosedural ini masuk melalui jalur-jalur tikus, padang pasir, gunung-gunung yang membahayakan. Justru usulan kami ini, haji furoda mujamalah ini kan sudah ada dalam undang-undang, tinggal diakomodir oleh pemerintah. Bagaimana cara mengakomodirnya? Tidak hanya tercantum dalam undang-undang, tapi juga diperhatikan kuotanya. Misalkan Indonesia sekarang mendapatkan kuota 221.000. Sebetulnya ini kan berasalkan dengan aturan OKI 1/1000 orang. Nah, umat Islam di Indonesia sekarang bukan 221 juta lagi, tapi 245 juta. Dengan aturan skema kuota dari OKI ini, sebetulnya kuota Indonesia ini bisa ditambah. Kenapa pemerintah tidak berusaha melobi untuk menambah kuota dan mengakomodir sebagainya untuk haji mujamalah atau furoda yang bisa langsung berangkat, dan ini menjadi nilai tambah buat pemerintah.
Kalau haji reguler pemerintah menjual ke masyarakat full paket haji, kenapa tidak pemerintah dalam haji furoda atau mujamalah ini hanya memfasilitasi PIHK atau jamaah haji khusus untuk melaksanakan furoda hanya visanya saja. Ini akan menjadi nilai tambah untuk pemerintah daripada seperti sekarang. Nah, satu lagi yang perlu diperhatikan dalam haji furoda ini, kita memang tidak menjanjikan kepada jamaah dan jamaah memahami. Bagaimana jamaah kecewa udah sampai airport di dalam MOU, mungkin nanti bisa saya tunjukkan MOU, misalkan contohnya dari travel saya sendiri. Di antar MOU, jamaah yang mendaftar furoda itu tidak boleh menyelenggarakan walimatus safar, tidak boleh memberitahu ke Pak Zaki? Pak Zaki? Pak Zaki? Bisa dengar suara saya? Putus-putus, Mbak. Nampaknya ada gangguan audio dari Pak Zaki, Sekjen Ampuri. Kita lanjut ke Pak Tulus dulu. Pak Tulus gimana? Meskipun tadi menurut Anda memang adanya ketidakpastian yang terjadi di tahun ini dari apa yang dilakukan pemerintah. Tapi tadi Pak Zaki bilang katanya jangan diadakan, justru mending pemerintah lobby-lobby saja, negosiasi saja dengan pemerintah Arab Saudi. Ini gimana tanggapan Anda? Ya. Tadi memang yang kamu usulkan itu usulan yang mungkin ekstrim ya, untuk di stop saja, baik itu sementara atau permanen, karena toh kalau kemudian terbukti sekarang tidak bisa berangkat, itu kan artinya memang ada masalah yang sistemik di dalam kasus jemaah haji furoda itu. Nah kemudian memang kita usulkan agar calon jemaah haji furoda ini lebih fokus kepada haji khusus yang juga lebih pasti ya secara hukum dan diatur dalam undang-undang, sehingga bisa berangkat dengan haji khusus yang mungkin agak lebih lama, tetapi ada kepastian yang lebih presisi di dalam hal ini. Nah, memang kita juga mendorong agar pemerintah tadi saya katakan, jangan sampai lepas tangan dalam fenomena jamaah haji furoda ini, tetapi harus ikut meregulasi, ikut mengawasi dan menentukan tadi usulan lobby-lobby dan segala macam itu penting, agar kemudian tidak terjadi masyarakat sebagai calon jemaah akhirnya terlantar ya dan kemudian gagal berangkat. Karena bagaimanapun ini menuntut kehadiran negara, walaupun negara sudah ada jemaah haji reguler dan lain sebagainya, tetapi ini kan fenomena yang tidak bisa dihindari. Seperti tadi kata Pak Zaki, kalau ini dilarang justru nanti menyebabkan adanya haji-haji tikus dan segala macam, ya itu juga harus dimitigasi. Jangan sampai negara tidak bisa berbuat sesuatu, tidak bisa berbuat apa-apa untuk kemudian banyak penyelenggara haji atau jemaah haji yang berangkat dengan cara-cara yang tidak normal. Legal. Ya, artinya kalau dari FKBI tadi menitik beratkan kepada pemerintah yang memang harus memberikan kepastian begitu ya. Nah Pak Zaki tadi sempat terputus, mungkin Anda ingin melanjutkan? Ya poinnya tadi terakhir yang saya ingat bahwa bagaimana bahwa penyelenggara, contohnya di kami, itu dalam MOU ini, itu dijelaskan selain tidak memastikan 100%, di kita juga tidak boleh jamaah pendaftar jamaah furoda itu untuk memberikan informasi ke keluarganya bahwa dia mendaftar haji. Dan juga tidak boleh walimatus safar, apalagi berangkat sampai ke airport tanpa kepastian. Nah, ini sebagai mengantisipasi kekecewaan jamaah. Dan jamaah untuk daftar furoda ini harus paham bahwa ini tidak 100%. Oleh karena itu insya Allah dengan begitu jamaah bisa paham. Jamaah yang tidak paham itu adalah jamaah yang misalkan sudah walimatus safar, misalkan sudah menceritakan bahwa diangkat berangkat haji ke keluarganya. Ini biasanya yang paling lebih kecewa. Oleh karena itu kita jelaskan tentu kita memberikan tausiah bahwa haji ini adalah undangan Allah. Insya Allah baik tahun ini atau tahun depan setiap peristiwa mesti mendatangkan hikmah. Jadi insya Allah jamaah, khususnya jamaah kami gitu, bisa memahami apa yang terjadi tahun ini. Dan perlu diketahui juga bahwa haji furoda tahun-tahun lalu itu, bahkan tahun lalu itu bisa dibilang 100% keluar semua. Tahun-tahun lalu juga selalu dibuka. Hanya baru tahun ini saja haji furoda. Jadi sebetulnya bukan tidak pasti ya, furoda ini sebetulnya pasti, cuma mungkin potensinya tidak 100% seperti haji khusus ataupun haji reguler.
Oke, lalu saat ini Pak Zaki, berapa jumlah kerugian dan apa saja sebetulnya yang sudah dikeluarkan? Untuk jumlah kerugian, kalau Ampuri mulai hari ini akan mendata anggota ya dari jumlah orang pendaftar Furoda dan juga jumlah kerugian. Masalah kerugian ini tentu berbeda-beda, semua penyelenggara tidak sama, tergantung pendekatan, strateginya dan juga pengalamannya. Mungkin ada penyelenggara yang sudah confident bahwa pisanya akan turun, dia mungkin memblok tiket, memblok hotel dan lain-lain. Mungkin ada juga penyelenggara yang memang berhati-hati, misalkan tidak mau memblok apapun kecuali visa sudah ada di tangan. Nah ini tentu dampak kerugiannya berbeda-beda. Menurut saya ini ada tiga kategori ya potensi kerugian yang akan dialami oleh penyelenggara saat ini. Yang satu itu bagi jamaah yang sudah memblok tiket dan hotel, itu kalau saya hitung itu mungkin kerugian per orang, per penyelenggara itu 80 sampai 100 juta. Nah, yang berbahaya yang jenis kedua yaitu misalkan penyelenggara mempercayai paket program full paket ya, visa dan lain-lain semua, hotel dan lain-lain sampai satu paket kepada pihak tertentu dan pihak tertentunya ternyata gagal. Tentu ini kerugian lebih besar lagi. Nah, yang ketiga adalah memang penyelenggara yang hati-hati. Penyelenggara yang hati-hati ini adalah penyelenggara yang memang tidak mau mengeluarkan apapun sebelum visa itu ada di tangan. Nah ini tentu banyak juga yang penyelenggara yang tidak mengalami kerugian. Bahkan di travel saya sendiri itu kita tawarkan mau kapan aja refund 100% silakan. Karena refund dalam haji furoda beda dengan haji khusus. Kalau haji khusus itu ada potongan, tapi kalau haji furoda itu 100% kita perlu kembalikan kepada jamaah. 100% tanpa potongan, walaupun kita sudah mengeluarkan operasional, menjalani manasik dan lain-lain, ya itu resiko usaha menurut saya ya. Jadi jamaah juga insya Allah, cuma jamaah perlu memahami mungkin skema pengembaliannya ya. Ada yang travel yang silakan langsung aja dikembaliin, ada kawan saya misalkan langsung mengembalikan dana itu, ada juga yang meminta waktu untuk proses refund itu juga bermacam-macam, berbeda-beda. Oke, Pak Tulus, ada catatan untuk pihak travel terkait dengan gagalnya jemaah haji furoda di tahun ini, dan apakah mungkin dari pihak Anda akan melakukan pendampingan terhadap para korban? Ya, pertama kalau yang sudah terjadi secara perdata tadi seperti kata Pak Zaki, bis dikembalikan secara utuh, kalau perlu dikasih insentif karena bagaimanapun secara finansial ekonomi masyarakat sudah berjibaku dan kemudian ternyata gagal. Ini tentu perlu diberikan satu insentif juga dari pihak penyelenggara. Kedua, saya kira dengan pelajaran seperti ini negara harus turun tangan, ya, harus ikut mengatur, mengawasi sehingga kemudian hari tidak terjadi seperti ini. Bahkan tadi secara ekstrim saya usulkan kemudian hentikan saja kalau memang kemudian terulang ataupun tidak menimbulkan satu ketidakpastian. Nah, ketiga, ya kalau masyarakat sebagai korban ingin mengadukan kepada kami, silakan, kami siap mendampingi baik untuk kasus-kasus ini secara perdata tentu saja ataupun juga dengan konstruksi hukum yang lain, karena kemudian bagaimanapun fenomena ini sangat merugikan calon jemaah dan kami memandang ini tidak boleh terjadi kembali apapun alasannya, apalagi ini untuk ibadah di mana unsur ketidakpastian harusnya tidak ada. Ini ibaratnya kayak apa Pak, kayak berjudi gitu Pak, ini malah nggak boleh gitu. Nah ini saya kira catatan saya dan tidak boleh terulang kembali, dan tugas negara untuk mitigasi baik pada konteks yang mikro maupun makro. Demikian, terima kasih. Lalu apakah akan melakukan pendampingan begitu Pak Tulus pada para korban? Tentu saja, kalau kami sedang menggalang pengaduan ataupun juga masyarakat yang menjadi korban untuk kami dampingi ya secara perdata. Kalau memang diperlukan gugatan kepada pihak-pihak tertentu, kami sudah menyiapkan beberapa tim lawyer untuk kasus ini. Lalu Pak Zaki, penilaian Anda, apakah pemerintah sudah transparan soal kuota haji yang non reguler ini? Lalu apakah apa yang menjadi alasan begitu dari pemerintah kenapa haji furoda ini
kalau bisa dikatakan kurang jadi prioritas begitu? Ya, mungkin karena haji furoda atau mujamalah ini itu di luar kuota pemerintah. Jadi ini adalah satu jenis visa yang prosedural baik bagi Kerajaan Arab Saudi khususnya dan juga Indonesia yang sifatnya non kuota pemerintah Indonesia yang artinya haji mujamalah furoda ini sebetulnya udah ada dalam Undang-Undang Nomor 8 2019 pasal 17 sampai 20 di situ diterangkan. Cuma memang pemerintah tidak istilahnya merespon seperti haji khusus dan haji reguler, karena kalau haji khusus dan haji reguler pemerintah memberikan kuota ya. Kalau haji khusus itu kan 8% dari kuota Indonesia dan 92%-nya untuk haji reguler. Nah, untuk furoda ini memang kurang mendapatkan perhatian. Moga-moga ini menjadi sebuah wasilah ya, karena tahun ini adalah tahun amandemen Undang-Undang Umroh Haji. Moga-moga ini menjadi bagian perhatian juga kepada anggota Dewan Komisi 8 DPR RI yang sedang merumuskan Undang-Undang Umroh Haji ke depannya. Moga-moga furoda ini menjadi perhatian, karena furoda ini kurang mendapatkan perhatian dan efeknya haji non prosedural jadi marak. Haji ziarah, haji amil, dan itu mengakibatkan banyak korban. Sebetulnya tahun lalu juga jamaah Indonesia sebetulnya banyak juga korban yang non prosedural ya. Cuma nggak tahu data pemerintah sejauh mana. Nah, apalagi tadi yang sampai ke Filipina merubah kewarganegaraan. Sampai berani seperti itu tahun 2016 itu terjadi itu haji Filipina ya. Ini bukan hanya menggunakan kuota negara lain tetapi merubah identitas, dan saya bertemu langsung tahun itu dengan orang Indonesia yang kesasar, orang Indonesia, dan ketika saya hubungi nomor kontak pengurusnya ternyata orang Filipina. Wah, ini ngeri. Oleh karena itu kita tentu berharap kepada Bapak Presiden yang begitu perhatian kepada umat Islam bahwa segmen jamaah haji furoda mujamalah ini juga masyarakat Indonesia, tidak boleh diabaikan. Masyarakat Indonesia itu bukan hanya masyarakat yang mendaftar haji reguler dan haji khusus, tapi furoda juga harus menjadi perhatian. Dan contohnya tahun 2022. Nah, tahun 2022 juga haji furoda dan mujamalah ini sama syaratnya seperti ini, tetapi walaupun masih ada yang keluar 1-2 gitu. Dan di lain pihak, pemerintah Indonesia punya 10.000 kuota tambahan yang tidak digunakan. Nah, ini kan akhirnya masyarakat yang pendaftar furoda ini tidak bisa berangkat. Di sisi lain, pemerintah mempunyai 10.000 kuota yang tidak digunakan, dihanguskan begitu. Itu tahun 2022. Bayangkan kalau misalkan pemerintah mengakomodir yang 10.000 ini untuk kuota saat itu ya, untuk haji furoda dan mujamalah ini, tentu ini akan menjadi nilai tambah. Dan tahun 2022 itu pemerintah baru rugi 1,4 triliun akibat kenaikan masyair. Seandainya yang 10.000 ini bisa diakomodir oleh PIHK yang segmen furoda ini, tentu kerugian pemerintah bisa ditutupi. Ya, inilah pentingnya bagaimana DPR RI perlu merumuskan sebuah undang-undang ekosistem umroh haji yang fleksibel, yang bisa merespon dan menaungi semua segmen masyarakat yang ada di Indonesia. Oke, lantas sudah sejauh mana upaya komunikasi yang dilakukan dengan pemerintah, khususnya dalam hal ini adalah Kemenak, Pak Zaki? Ya, tentu kita sudah banyak ya berkomunikasi baik dengan Kemenak ataupun Komisi 8 DPR RI, baik dalam bentuk RDP ataupun pertemuan-pertemuan formal dan informal untuk bagaimana kita perlu menjelaskan kepada pemerintah. Tentu di sini yang perlu saya tekankan adalah perhatian dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sangat responsif, yang sangat peduli dengan umat Islam. Ini mungkin Bapak Presiden Prabowo perlu memperhatikan juga masyarakat Indonesia dengan berbagai lapisannya. Oleh karena itu, insya Allah kalau Bapak Presiden yang sudah menginstruksikan untuk mencari solusi dan opsi bagi
segmen jamaah furoda dan mujamalah. Insya Allah tentu DPR RI, Kemenak, atau nanti tahun depan akan dikelola BPH. Ini insya Allah akan bisa kita menemukan opsi undang-undang ekosistem umroh haji yang lebih baik dan lebih maju lagi ke depannya. Baik, dari FKBI Pak Tulus, apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk menjamin seluruh jemaah haji ini bisa berangkat? Pertama, ini kan tadi dikatakan oleh Pak Zaki bahwa haji furoda dan mujamalah ini kan justifikasinya ada di dalam undang-undang tentang haji. Nah, karena ada justifikasi di dalam undang-undang, itu jelas secara politis, secara normatif, negara harus ikut intervensi. Intervensi itu apa? Melindungi juga di dalam proses-proses bisnis di dalam pelaksanaan haji furoda ini. Ya, karena apa? Karena kalau diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara, itu terjadi resiko-resiko yang tidak bisa dimitigasi ataupun tidak diintervensi atau diantisipasi. Nah, yang paling konkret tentu adalah ya tadi pemerintah harus ikut menjamin untuk bagaimana agar calon jemaah haji mendapatkan visa di kemudian hari. Jangan sampai kemudian pemerintah tidak intervensi, kemudian visanya tidak keluar seperti sekarang ini. Jadi saya kira karena sekali lagi karena ini di dalam undang-undangnya ada, tentu negara, pemerintah, Kementerian Agama harus intervensi secara konkret di dalam upaya memitigasi resiko di kemudian hari ataupun memfasilitasi agar standar pelayanan yang telah diberikan kepada penyelenggara itu betul-betul bisa diimplementasikan. Saya kira Oke, saya ingin ke Pak Zaki, ingin penegasan saja Pak. Artinya bagaimana nih dari Ampuri dengan dinamika yang terjadi saat ini dan tadi yang kita bicarakan juga ada ketidakpastian di sana, meskipun bukan tadi disebutkan bukan ketidakpastian ya, tapi kan 100%-nya juga ini masih ada peluang untuk tidak 100% begitu. Nah, dari Pak Zaki, dari Ampuri sendiri, bagaimana ini untuk tahun depan dan untuk nasib para calon jemaah haji furoda yang tahun ini harusnya berangkat, bagaimana yang bisa Anda sampaikan? Ya, baik. Untuk tahun depan, tadi saya sudah jelaskan bahwa kita optimis tahun-tahun ke depan visa furoda mujamalah yang itu bisa lebih banyak lagi dengan berbagai variannya. Bagi penyelenggara diharap untuk tentu menyelesaikan yang menyelenggarakan furoda dan gagal untuk menyelesaikan dengan baik-baik dengan jamaah. Ya, untuk refund 100% dan masalah proses pengembaliannya juga perlu dinegosiasikan, dimusyawarahkan dengan jamaah. Untuk jamaah, saya berpesan kepada seluruh jamaah, para artis, tokoh, masyarakat secara umum yang gagal haji furoda tahun ini, untuk optimis insya Allah tahun depan lebih baik lagi. Insya Allah setiap musibah mesti ada hikmah. Ya, Nabi Muhammad tahun 6 Hijriah pernah gagal melaksanakan umroh bersama 1.400 sahabatnya. Ketika sudah dekat ke Mekah, ditolak oleh kafir Quraisy. Sehingga gagallah Nabi Muhammad dan sahabatnya untuk melaksanakan umroh. Dan ini akhirnya mendatangkan hikmah. Terciptanya Sulh Hudaibiyah dan akhirnya Futuh Mekah. Dan insya Allah, kalau tahun ini gagal bagi jamaah, insya Allah tahun-tahun depan insya Allah akan lebih indah lagi. Dan juga ingat ya bahwa ada satu hadis bahwa barang siapa yang akan melakukan satu kebaikan dan tidak bisa melaksanakan karena ada halangan, maka Allah akan mencatat kebaikan itu secara sempurna. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Jadi insya Allah bagi jamaah tahun ini yang gagal mendapatkan 2 pahala. Pahala haji tahun ini dan insya Allah pahala haji tahun yang kedepannya. Jangan lupa dalam ayat Al-Quran, wa sa'an takru syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Ini Al-Quran dalam surat Al-Baqarah bahwa segala sesuatu yang kamu tidak suka, kamu benci, bisa jadi itu baik untukmu. Dan kebalikannya, yang kamu suka bisa jadi jelek untukmu. Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Ingat bahwa visa furoda itu otoritas Arab Saudi Arabia, tetapi berangkat haji itu otoritas Allah Ta'ala.
Baik, menunaikan ibadah haji menjadi cita-cita seluruh umat muslim dan mereka juga rela menabung, berupaya untuk kemudian bisa cepat-cepat berangkat ke tanah suci dan tinggal pemerintah bagaimana bisa membuat regulasi yang bisa merespon seluruh kalangan masyarakat dan juga memitigasi resiko, khususnya yang kejadian di tahun ini adalah para calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat. Kita harapkan juga nasib dari para calon jemaah haji ini juga bisa tetap berangkat tahun depan dan semoga tahun depan pemerintah Arab Saudi juga bisa memberikan atau menerbitkan visa haji furoda terhadap para seluruh calon jemaah haji. Terima kasih Pak Zaki dan Pak Tulus telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia pagi hari ini. Sehat selalu. Ya, terima kasih sama-sama. Selamat pagi. Pak Tulus, Mbak. Saudara, jelang laga Indonesia melawan Tiongkok 5 Juni mendatang, Timnas Indonesia sudah tiba di Jakarta usai melakukan pemusatan latihan di Bali. Seberapa siap Timnas melawan Tiongkok? Kami juga akan